seperti ini. Padahal hadis-hadis yang sahih banyak sekali dari Rasulullah SAW untuk melarang akan perbuatan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita berziarah kubur, bolehkah kita berdoa untuk orang yang dikubur? Ya, maka jawabannya, tata cara berziarah kubur telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para sahabatnya. Coba lihat, perhatikan sebuah hadis Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sesungguhnya aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah sekarang. Jadi berziarah kubur tidak terlarang dalam agama Islam, bahkan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengingkari berziarah kubur, maka dia sudah mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW, maka dia sudah keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Cuma permasalahannya sekarang, apa tujuan berziarah kubur? Perhatikan sabda Nabi setelahnya, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan akan kehidupan akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan ziarah kubur. Saya ingin menjelaskan, ziarah kubur itu dibagi menjadi 3 kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat atau ziaratul kubur al-masyru'ah. Ziarah kubur yang bid'ahiyah, ziarah kubur yang mengada-ngada. Yang ketiga yang paling parah, ziarah kubur asyirkiyah, ziarah kubur yang syirik. Harus dibedakan 3 ini. Saya akan menjelaskan dulu ziarah kubur yang sesuai dengan syariat. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat adalah seseorang mendatangi kuburan, kemudian dia mengatakan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lalahikun, atau doa-doa berziarah kubur yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia boleh mendoakan untuk, perhatikan perkataan saya, untuk orang yang dikubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu. Boleh berdoa untuk orang yang di dalam kubur. Yang tidak diperbolehkan adalah berdoa kepada orang yang di dalam kubur. Tadi kita di dalam pengajian, beribadah di sekitar kuburan saja itu terlarang oleh Rasulullah SAW, apalagi beribadah kepada orang yang dikubur, meminta orang yang dikubur. Bisa dipahami perkataan saya, ya? Meminta orang yang dikubur kepada orang yang dikubur tidak diperbolehkan, karena termasuk perbuatan yang menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, karena doa hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itulah ziarah kubur. Jadi kalau kita lihat ziarah kubur yang sesuai dengan syariat atau al-masyru'ah, banyak faedahnya. Pertama, ya, berziarah kubur mengingatkan orang yang berziarah untuk ingat kepada kehidupan akhirat. Apa gunanya kalau orang ingat kehidupan akhirat? Dia akan taat beribadah, jauhi maksiat, menjauhi maksiat. Yang kedua, faedah berziarah kubur yang sesuai dengan syariat, maka orang yang diziarahi kubur dia akan mendapatkan doa dari orang yang berziarah, mendapatkan doa. Diringankan mungkin kalau seandainya dia dihukum, ditambahkan nikmat kalau seandainya dia mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur di alam barzakh. Itu faedahnya. Nah, kemudian sekarang kita berbicara ziarah kubur yang bid'ahiyah atau ziarah kubur yang mengada-ngada, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Saya ingin nanti apakah ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin atau tidak. Perhatikan perkataan saya. Ziarah kubur yang bid'ah adalah seseorang menziarahi kubur, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin, selesai, kemudian dia duduk di sana. Dia baca Quran, baca surat Al-Fatihah, baca surat Yasin, baca surat Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas di sana. Ya, kemudian dia mungkin mengucapkan la ilaha illallah sebanyak sekian kali, beristighfar sekian kali. Kemudian dia juga kadang-kadang menempatkan bunga-bunga di sana, kemudian disiramkan air, ya, atau menempatkan air di sana, bukan disiramkan tetapi bawa aqua atau bawa botol yang berisi air ditempatkan di sana, dibaca. Nah, ini semua tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pribadi tidak berani menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan ini. Karena nanti saya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditanya, kamu wahai Ahmad Zainuddin, siapa yang nyuruh kamu seperti ini? Kenapa kamu memerintahkan orang untuk melakukan seperti ini? Saya kan tidak merintahkan. Kalau itu baik, pasti akan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetapi tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya, dan alhamdulillah kita belum mendapatkan riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW kalau menziarahi kubur, misalkan beliau sering berziarah kuburan Baqi, beliau pernah berziarah kuburan syuhada Uhud, ya, beliau tidak pernah duduk di sana lama kemudian baca zikir, baca doa, kemudian baca ayat Al-Quran atau surat-surat tertentu, itu tidak pernah. Para sahabat juga radhiyallahu anhum, setelah Nabi meninggal tidak pernah mereka datangi kuburan Rasul, mereka sama-sama di sana baca Quran, sama-sama mengelilingi kuburan Rasul, nggak pernah. Kalau mereka berdua tidak pernah mengerjakan, Nabi dan para sahabatnya, lalu kita mau mengikuti siapa kalau seandainya kita diperintahkan untuk mengerjakan seperti itu? Kan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sedangkan konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah kecuali dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu ziarah kubur yang disebut dengan ziarah kubur bid'ahiyah. Antum harus bedakan. Jangan nanti datang-datang ke kampung masing-masing syirik, keluar agama Islam. Enggak, lihat dulu apa berziarah kuburnya. Ya, hati-hati. Orang datang ke kuburan dengan niatan untuk meminta berkah di kuburan tersebut. Ya, meminta berkah di kuburan tersebut, atau dengan niatan di dalam hatinya, saya berdoa di kuburan ini lebih banyak berkahnya daripada berdoa di masjid. Ya, saya lebih banyak berkahnya berdoa di kuburan ini daripada di masjid. Saya pernah Pak naik ke kuburan Sunan, salah satu sunan di Jawa Tengah, ya, Sunan Muria. Sunan Muria. Saya naik ke sana, demi Allah saya naik ke sana. Dulu sebelum saya tahu hukum-hukum ini, 2,5 jam Pak naiknya aja. Di sana dingin sekali, ya, dingin sekali. Apa yang dikerjakan orang sana? Otomatis pasti itu, dan ini sepertinya kelihatan sekali. Di samping-samping itu pasti ada sesuatu yang dianggap keramat. Entah itu ada sumur yang katanya sumur itu langsung sampai ke Zam-Zam sana. Orang akhirnya ngambil air di sana. Dan itu diyakini. Kalau saya nanya, ini sumur apa? Ini sumur katanya sampai ke Zam-Zam. Maka akhirnya dibawa sebagai bekal, sebagai hadiah bagi orang yang nunggu di rumah. Di sana orang ngapain? Ya, kita lihat sendiri. Bahkan sebagai pelakunya juga kita duduk di sana, berzikir di sana, kemudian ngapal di sana, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebentar. Saya akan teruskan dulu yang ketiga. Berziarah kubur yang ketiga itu ziarah kubur syirkiyah. Berziarah kubur yang berbau syirik. Bagaimana ini? Ini yang paling parah. Kembali kepada ziarah syirkiyah, yaitu tadi pertama minta kepada orang yang dikubur. Misalkan pergi ke kuburan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikanlah saya istri yang cantik.
Boleh nggak?